COVID itu membuat pelemahan dari semua sektor. Sektor semua terdampak dari. Oleh karena itu, solusi kedua adalah ketahanan pangan, pertanian. Dan kalau sektor lain turun, sekarang ini cuma sektor pertanian yang naik 16,4%. Yang tidak turun itu sektor pertanian. Saya punya ekspor naik sampai 15,4%. Ya, tidak pernah terjadi di saat COVID seperti ini. Jadi gitu, kalau orang mau beli baju, bolehlah tunda tahun depan. Pakai aja yang lama, serika-serika bersihin. Kalau bocor atap, kita cari terpal atau cari plastik, tambal-tambal dulu, nanti selesai COVID baru kita benahi gentengnya. Kalau mobil motor itu nanti aja tahun depan. Sekarang ini kita udah makan deposito kan. Katakanlah begitu, quote and quote lah ya, kalau kita dramatisasi semuanya. Tetapi makanan enggak. Kok enggak makan, matilah. Kalau makanan kurang, mungkin kita tidak kena virus corona, tapi ada virus monster yang ada di sekitar kita bersoal. Nah, kalau gitu, ini pertanian harus dibantu di semua daerah. Nah, kalau pertanian ada, maka paling tidak menjamin makanan rakyat tersedia. Yang kedua, pertanian tetap menjadi sesuatu yang masih mungkin dan masih terbuka untuk diperdagangkan lebih kuat. Pertanian itu jangan lihat cuma makanan. Pertanian itu adalah sumber energi. Pertanian itu adalah yang bisa dilakukan untuk menjadi bagian-bagian yang kita bisa rekayasa, menjadi medikal, menjadi kosmetik, dan alam Indonesia yang sangat luas. Tidak ada daerah yang di depannya tidak ada rupiah dan dolar. Tidak ada, Bapak. Kecuali memang tidak diusahakan dan dilihat-lihat aja gitu. Banyak daerah yang hanya menunggu curah hujan ada baru menanam. Sehingga tanamnya nanti bulan April. Berarti kalau April 3 bulan lagi baru dia panen. Sesudah itu udah kering. Tidak ada lagi. Oleh karena itu, ada rekayasa-rekayasa yang sekarang saya lakukan untuk mengejar air dimanapun ada. Kita masuk ke rawa juga, karena di rawa ada air dalam situasi apa. Kejar itu. Pasti bisa. Dan saya coba lakukan perlahan-lahan. Dan itu pertanian adalah lapangan kerja bagi semua orang, dan kita sudah biasa dengan pertanian. Nah, Pak Dahlan dan Bapak sekalian yang sama saya hormati, bahkan tidak hanya itu, pertanian adalah solusi masa depan. Kenapa? Karena kita punya penduduk yang besar. Kita punya alam dengan agroklimas, dengan matahari yang terus bersinar, ini penting pertanian. Kita punya angin yang tidak pernah kurang. Kita punya tanah di pinggir pantai, di dataran rendah, ada bukit-bukit, bahkan ada gunung. Sektor mana yang enggak? Tapi kasih waktu Menteri Pertanian, jangan cuma 1 tahun sudah mau diganti, kasihan. Enggak. Saya cuma main supaya kita bisa ketawa sedikit. Ya, biar lebih segar, Pak. Kita jalan seperti biasa. Satu pertanyaan lagi, Pak Sarun. Satu pertanyaan lagi sebelum ini yang terakhir jangan dimuat di media. Siap. Satu pertanyaan lagi sebelum kita serahkan ke Mbak Friska sama Mas Feby. Tadi bahwa pandemi ini justru kesempatan terbaik bagi sektor pertanian. Karena orang tidak hanya perlu sehat, tapi dia perlu makan. Dan Kementerian Pertanian justru membuktikan bahwa ekspornya malah naik justru di tengah situasi pandemi. Nah, kalau kita bawa ke Sulawesi Tenggara, apa yang Pak Sarul lihat sebagai potensi pertanian yang harus dikembangkan saat ini? Begini, pertanian itu dibutuhkan dunia. Tanaman dan tumbuhan dari negara tropis ini menjadi sesuatu yang berbeda pada negara-negara Eropa, Amerika, bahkan di negara-negara subtropis. Diperebutkan itu. Oleh karena itu, Tenggara memiliki sektor yang saya bilang tadi. Pinggir pantai sudah bisa ditani, dataran rendahnya banyak, dan kemudian dataran bukit-bukitnya menjanjikan, bahkan punya bukit-bukit yang tinggi. Dan oleh karena itu ini semua bisa dilakukan.
Dan tantangan yang paling besar adalah memang kita butuhkan sedikit konsentrasi dari sebuah konsepsi yang terbangun dalam skala ekonomi yang tidak hanya di budidayanya, tidak hanya boleh di budidaya. Selama ini kita lola hanya budidaya, tanam-tanam tidak pernah dipikirkan bagaimana pasca panennya. Off-farm-nya tidak pernah dipikir. Bahkan kita tidak pernah merencanakan sesuatu sampai di industri. Oleh karena itu, besok memang harus ditumbuhkan kolaborasi atau korporasi pertanian yang ada di daerah. Kalau itu sudah petaninya ada, lahan-lahan kosong harus dikonsentrasi lebih kuat dan dilakukan riset yang kuat. Apa tanaman yang paling tepat di sana dan di mana pasarnya yang ada, dan ya kita berusaha untuk melakukan industrialisasi pertanian di situ lebih kuat. Ya. Dan Sulawesi Tenggara sangat-sangat memungkinkan untuk sangat. Dan saya siap membantu ini. Ya, gitu. Ya. Jadi Ya, oleh baik. mau jagung jangan sampai di jagungnya, tetapi sampai seperti apa jagung itu. Dan bisa saja jagung besok menjadi gula diet yang Pak Dahlan bisa makan kan. Kenapa kita tidak sampai di situ? Tetapi ini membutuhkan konsentrasi bersama dan membutuhkan sebuah konsep. Ada hal lain yang penting. Pertanian itu tidak nunggu lama, Bapak. 100 hari kalau udah bisa dilihat hasilnya, ini bisa jalan atau enggak. Yang mana yang kurang di replanting lagi. Gitu loh. Jadi dalam 1 tahun sudah pasti menghasilkan. Oleh karena itu kalau ada daerah yang mau baik, salah satu yang konsentrasinya adalah pertanian. Dan itu saya yakin bisa seperti itu. Selain memang menjadi kebutuhan nasional kita. Itu baik. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sarul. Jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.